yang terletak di bagian bawah daun yang kita sebut stomata. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita hirup dan gunakan untuk bernafas. Sekarang kita tahu, tumbuhan menggunakan air dan karbon dioksida dari lingkungan untuk membentuk gula dan oksigen yang penting untuk kita. Kita hanya bisa hidup apabila ada tumbuhan. Makanan yang kita makan dan udara yang kita hirup semuanya diberikan oleh tumbuhan. Kalau kalian penasaran lebih lanjut mengenai fotosintesis, kalian bisa tonton di aplikasi Zenius di playlist podcast sekarang juga. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Halo teman-teman semua. Sadarilah masa berganti, Kali ini kita akan tantangan kan kita hadapi. jadi teman-teman akan Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. ya dapat diuntungkan masing-masing peternak. Akan tetapi, suatu saat ketika sapi ini semakin banyak, maka jumlah rumput yang ada akan segera berkurang. Dampak yang dihasilkan adalah rumput akan segera habis dan sapi akan Kita kekurangan. belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Dan nanti menumpuk jangan jadi satu. Nah, akibat dari kemacetan ini ya adalah polusi udara. Kenapa? Ya karena setiap kendaraan akan menghasilkan limbah berupa gas karbon dioksida yang akan berdampak pada efek gas rumah kaca. Nah, efek gas rumah kaca ini yang akan menyebabkan terjadinya pemanasan global. Pemanasan global ini akan menyebabkan suhu di bumi semakin naik. Terus juga semakin banyak kendaraan akan membuat waktu lebih lama untuk sampai ke tempat tujuan. Jadinya ya waktu tidak efisien. Nah, untuk solusi saat ini adalah dengan pembuatan jalan tol. Ya, dengan jalan tol akan membuat kendaraan logistik mampu sampai tepat waktu dan juga akan lebih cepat sampai. Nah, jalan tol ini bisa menjadi masalah baru. Kenapa? Ya karena semua kendaraan pribadi bisa beralih ke jalan tol, sehingga ya
sama saja dapat menyebabkan kemacetan. Solusi lain ada transportasi publik, di mana bisa mengurangi jumlah kendaraan pribadi dan bisa mengurangi polusi udara yang diakibatkan oleh kendaraan pribadi yang berlebih. Namun, solusi ini masih belum efektif juga, karena terkadang transportasi publik belum bisa memaksimalkan keefisienan waktu. Nah, masalah utamanya adalah, jika dilihat dari tabel penggunaan energi di atas, negara-negara maju menggunakan energi yang sangat tinggi. Coba kalian bandingkan dengan negara Indonesia, sangat jauh sekali perbedaannya. Padahal, jika dilihat dari jumlah penduduk, misalkan nih negara Jepang lebih sedikit dibandingkan negara Indonesia, bahkan sangat jauh sekali. Akan tetapi, polusi yang dihasilkan oleh negara Jepang lebih besar dibandingkan negara Indonesia, seperti yang dilingkari merah pada tabel di atas. Nah, hal ini dikarenakan konsumsi energi yang besar, mengingat negara-negara maju memiliki teknologi yang tinggi. Solusi-solusi yang utama pada permasalahan ini adalah yang pertama, mempertimbangkan kepentingan bersama, dan yang kedua adalah merencanakan atau planning untuk masa depan. Oke, solusi di atas dapat dikemas menjadi suatu konsep, yaitu konsep green chemistry atau kimia hijau. Dengan konsep dan prinsip dalam kimia hijau ini bisa menyelamatkan bumi dari kehancuran teman-teman, mari kita lanjut ke selanjutnya, yaitu green chemistry. Adalah sehingga dalam desain amat untuk industri jika manusia ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, kembali lagi ke masalah berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Pemanasan bumi. Hal ini diiringi dengan meningkatnya suhu bumi dan menyebabkan pencairan es di kutub utara dan selatan. Selain itu juga ada pencemaran zat kimia yang berasal dari industri dan laboratorium. Pencemaran lingkungan berasal dari beberapa sumber. Baik, yang pertama adalah industri ini dapat menyebabkan Kita bernafas dalam sila-silanya, kita belajar Pancasila. pencemaran air akan menyebabkan Ayo kita jaga untuk Indonesia, kita belajar Pancasila, kita bernafas ada juga dalam pencemaran udara yang sila-silanya,